Selamat pagi semuanya, saudara-saudari, Bapak Ibu, dan terima kasih untuk kita bisa beribadah di dalam minggu hari ini dan juga yang ada di studio yang maupun juga ada yang di rumah. Ya, kita sama-sama bersyukur bisa memuji Tuhan dan juga saya mau apresiasi ya buat semua petugas yang ada pada pagi hari ini ya. Ada Steve Carroll, ya, ada juga Putri, ada istri saya yang cantik ini, Uli, sesuai namanya ya. Terus juga ada Songmin kita ya, ada Wahyu, ada Hana, ada Ayu, udah ya, Hana, Ayu, Wahyu, ya dan juga ada Bung Gerrit ya. Thank you kita bisa bersama-sama dan juga yang welcome tadi ya, yang identik dengan Sarangeo ya, yaitu Bang Anton ya. Dan juga bersama dengan Wahyu juga ya. Kita sangat bersyukur hari ini kita bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan ya. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau untuk kita bisa mendengarkan firman Engkau. Mau dilembutkan lagi Tuhan, biarkan firman yang akan kita dengar hari ini bisa menguatkan hati kami, bahkan juga membuat kami semakin teguh di dalam Engkau. Tuhan, kami percaya banyak halangan, banyak pergumulan, banyak juga kelemahan kami Tuhan. Tapi kami sangat percaya ketika kami bergantung kepada Engkau, ketika kami hidup di dalam Engkau, kami beroleh satu tenaga baru, satu kekuatan baru untuk kami bisa menjalankan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, sertai semua di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekali lagi selamat pagi ya semuanya. Kita sangat bersyukur ya untuk bisa bersama-sama beribadah dan hari ini tema yang akan saya bawakan yaitu adalah tetap di dalam Kristus. Ya, nah ini seperti biasanya kalau jemaat Depok Bogor ya, kalau udah tema biasanya nyambung juga ke apa yang terjadi ya. Kayak hari ini mungkin nggak gampang, memang ini satu hal untuk kita tetap di dalam Kristus ya. Mau tadi suara nggak muncul, mau kita tadi ada banyak kendala, tapi kita sangat apresiasi semua yang mau berjuang dan bahkan juga hari ini kita mau terus berikan yang terbaik. Ya, untuk apa? Untuk tetap di dalam Kristus ya, untuk kita bisa sama-sama berjuang di dalam Kristus. Ya, karena tadi saya bilang banyak hal yang bisa menghalangi kita, yang bisa membuat kita tidak lagi di dalam Kristus. Ya, pergumulan kita, ya, banyak juga kelemahan kita, banyak juga mungkin dosa yang sedang kita mungkin jalani atau mungkin kita masih terbelenggu di dalamnya. Itu bisa membuat kita akhirnya mengundurkan diri atau bahkan di luar dari Kristus itu sendiri. Nah, hari ini kita akan belajar melanjutkan juga khotbah di minggu lalu ya oleh Pendeta John ya yang live kemarin di Kuningan, yaitu tentang supremasi atau keunggulan, keutamaan dari Kristus. Bagaimana kita hidup di dalam Kristus, banyak hal yang kita lebih unggul ya daripada yang lain, dan bahkan Yesus itu sendiri juga unggul dari apapun. Ya, seharusnya kita tidak takut, tidak menyerah dalam menghadapi kehidupan, tapi justru makin bergantung kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar lagi mengapa kita perlu terus tetap di dalam Tuhan. Mengapa kita perlu terus bergantung kepada Tuhan. Karena tadi banyak hal yang kita bisa menyerah hari ini. Banyak hal yang membuat kita akhirnya tidak lagi mengikuti Tuhan. Ada banyak hal yang membuat kita ragu kepada Tuhan. Ya, dengan hidup kita, dengan hal yang kita alami, kita bisa akhirnya mempertanyakan tentang Tuhan itu sendiri. Dan berharap hari ini kita akan belajar untuk kita bisa tetap di dalam Kristus, menjaga hati dan pikiran kita tetap di dalam Kristus. Ya, kita akan belajar dari dua jemaat, yaitu Kolose dan juga Efesus. Ya, ini satu saat teduh kita juga ya, sebagai satu jemaat ya, mempelajari Kolose, Filemon dan juga Efesus, karena ada beberapa kemiripan hal-hal yang membuat jemaat ini seperti stuck, seperti berhenti, seperti banyak yang terjadi sehingga mereka tidak lagi bertumbuh. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama apa pesan Paulus kepada jemaat ini untuk mereka tetap di dalam Kristus. Ya, ini ayat yang hari ini saya mau banyak bahas kepada kita, dikatakan di Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Amin. Ya, kita sudah menerima Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya, pesan yang sangat kuat dari Paulus kepada jemaat Kolose yang sedang menghadapi sinkretisme. Kita sudah pelajari di minggu lalu oleh Pendeta John bagaimana sinkretisme membuat jemaat akhirnya goyang.
Membuat jemaat akhirnya meragukan Tuhan. Membuat jemaat akhirnya kehilangan pegangan. Ini mana yang harus saya ikuti? Akhirnya mereka ada berpikir untuk udahlah lebih hebat yang lain. Lebih bagus saya hidup di luar dari Kristus dan seterusnya. Banyak hal-hal yang akhirnya membuat hidup mereka menjadi kacau. Nanti saya akan tunjukkan beberapa hal tentang di luar Kristus dari jemaat Efesus dan juga Kolose. Tapi ini adalah pesan yang sangat kuat dan juga ini mengingatkan kita. Masih ingatkah kita waktu kita menerima Yesus Kristus? Ya, dan kita mau terus hidup tetap dia. Di bahasa Inggrisnya dikatakan to continue live your lives in him. Ya, untuk terus hidup, melanjutkan, ya, melanjutkan bukan hanya tetap diam saja, tetapi melanjutkan hidup kita di dalam Yesus itu sendiri. Ya, kenapa? Karena kita telah menerima Kristus Yesus. Masih ingat gak pertama kali kita belajar Alkitab, lalu kita menerima Yesus Kristus, dan kita lakukan apapun, kita lakukan maksimal, kita lakukan segala hal untuk kita apa? Mengikuti Kristus Yesus. Ya, yang dulu mungkin kita suka mencuri, kita berhenti mencuri. Yang dulu mungkin kita suka melakukan hal kejahatan, kita melakukan hal yang baik. Kita yang dulu mungkin susah untuk jujur, kita berjuang untuk bisa jujur. Mungkin yang dulu kita ada kepahitan, kita minta maaf, kita telepon, kita samperin untuk kita minta maaf dan membereskan segala sesuatu. Masih ingat gak kita ketika kita menerima Kristus Yesus? Segala hal kita terjang, segala hal kita lakukan. Hanya demi saya mau terus ada di dalam Kristus Yesus. Ya, saya masih ingat ketika saya jadi murid awal-awal, ketika saya menerima Yesus Kristus, ya, dosa yang paling nggak gampang bagi saya adalah di area pornografi, ya, dan itu nggak gampang bagi kita sebagai pria. Ada masa-masa saya mau sembunyikan, saya mau tutupi, tapi ketika saya mau menerima Yesus Kristus, saya buka. Ini yang saya lakukan, ini yang saya alami, ini pergumulan saya, ya, tanpa malu, tanpa takut, tanpa ragu. Yang penting apa? Saya mau menerima Yesus Kristus. Bukankah itu yang kita juga lakukan kebanyakan saudara-saudari hari ini? Untuk kita menerima Yesus Kristus, kita berubah banyak hal, kita lakukan banyak hal. Ya, dulu yang mungkin kita hilang, saya mau Tuhan temukan saya mau terus berjuang. Ya, yang dulu mungkin saya orang yang hancur, ya, keluarga saya hancur, hidup saya hancur, segala hal nggak berhasil. Ya, kita mengikuti Yesus, lalu kita direstorasi hati kita, hidup kita. Kita yang dulu penuh dengan ketakutan, ya, kita mau hidup di dalam Yesus dan akhirnya kita dapatkan security. Ya, kita mungkin terjebak, tergoda, kita bebas. Kita dulu mungkin penuh rasa malu, tapi sekarang kita confident, percaya diri di dalam Tuhan. Masih ingatkah masa-masa itu? Tapi saya bukan mau kita bernostalgia saja, tapi juga mau what next untuk kita tetap di dalam Kristus. Jangan sampai kita menerima Yesus Kristus, tapi sebenarnya kehidupan kita sudah di luar dari Kristus itu sendiri. Seperti yang dialami oleh jemaat Kolose dan juga Efesus. Apa yang terjadi? Wah, ini panjang banget dan banyak, saya nggak perlu jelaskan ya, karena begitu jahatnya, begitu banyak hal yang nggak gampang ketika kita di luar Kristus. Percabulan terjadi, kenajisan, hawa nafsu, ya, bahkan keserakahan, pikiran sia-sia, kebodohan, kedegilan hati, ya, kata-kata kotor, dusta, keserakahan lagi, hawa nafsu dan seterusnya. Ya, ini ketika kita hidup kita di luar dari Kristus. Pertanyaannya, kita mau balik lagi ke sini. Kita mau balik lagi ketika kita tidak menerima Yesus Kristus. Kita mau balik lagi ke hidup kita yang lama. Inilah pesan yang sangat kuat dikatakan continue. Ya, lakukan terus, lanjutkan. Ya, lanjutkan untuk kita hidup di dalam Kristus. Jangan berhenti. Bro, saya punya pergumulan besar. Iya. Bro, saya punya banyak problema dalam keluarga. Iya. Bro, anak saya begini. Bro, suami saya begini. Istri saya seperti ini. Ya, orang tua saya seperti ini. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau meninggalkan keyakinan kita itu dan balik lagi ke area ini? Balik lagi untuk kita hidup najis, untuk kita hidup hawa nafsu lagi, keserakahan menguasai kita. Mau seperti ini lagi? Saya sih tidak. Ya, berharap ini juga tidak menjadi pengharapan dari
jemaat Depok, Bogor, brother sister, kita nggak mau kembali ke sini. Kita nggak mau kembali kepada hidup yang lama. Tapi kita mau tetap di dalam Dia, melanjutkan, continue dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus. Hari ini kita akan belajar mengapa kita melanjutkan hidup kita dalam Kristus. Emang sepenting apa sih? Kenapa kita perlu melanjutkan terus hidup kita di dalam Kristus? Kita akan pelajari. Kolose 1 ayat 14 dikatakan, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di Efesus 1 ayat 7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Lihat ya, karena pesan dari Paulus kepada jemaat Kolose dan Efesus itu hampir mirip ya. Ini makanya juga pesannya nggak jauh beda. Ya, yang membawa pesan kalau nggak salah itu adalah Onesimus. Makanya kenapa ketika dia kasih pesan kepada Filemon, dia minta Onesimus dimaafkan ya. Onesimus kembali ya, jangan sampai dia hilang karena dia penting banget perannya. Ya, ini satu hal yang kita akan pelajari sama-sama. Kenapa dibilang di buku Kolose dan bahkan Efesus, kita beroleh memiliki penebusan di dalam Kristus, yaitu pengampunan dosa. Apa yang membuat menarik di sini? Apa yang membuat kita akhirnya semangat untuk melanjutkan hidup kita, melanjutkan keyakinan kita di dalam hidup murid kita hari ini? Yaitu adalah beroleh penebusan dosa. Karena itu hanya ada di dalam Kristus. Kalau di luar Kristus kita nggak bisa dapatkan ini. Ketika kita di dalam Kristus kita beroleh penebusan dosa, pengampunan dosa. Akhirnya melihat hidup kita sembarangan lagi dan seterusnya. Ya, hari ini poin saya yang pertama untuk menjadi alasan kita mengapa kita terus melanjutkan hidup kita tetap dalam Kristus adalah menghargai penebusan Kristus. Ini membuat kita semangat. Ini membuat kita terus ada di dalam Kristus. Ada karena kita mau menghargai penebusan Kristus. Kita nggak mau biarkan Yesus mati di atas kayu salib, lalu kita biasa-biasa saja. Hidup kita nggak berubah, hidup kita sama saja. Pertanyaannya hari ini kepada kita adalah, apakah kita menjalani hidup seperti orang yang sudah ditebus? Apakah kita menjalani kehidupan kita hari ini selayaknya orang yang sudah ditebus oleh Kristus? Atau kita menjalani hidup biasa-biasa aja? Menjalani hidup bahkan ini sinkretisme yang terjadi di jemaat Efesus maupun di Kolose. Sinkretisme dengan kata-kata, sekali selamat, tetap selamat. Itu bahaya sekali. Ya, sekali selamat atau selamat ini membuat kita melihat penebusan Kristus sia-sia. Membuat penebusan Kristus receh. Membuat kita melihat penebusan Kristus tidak ada harganya. Kenapa? Karena ya udah saya udah selamat. Sekali selamat, tetap selamat. Ya udah, abis ini saya dosa lagi deh. Ya, abis ini saya lakukan kejahatan lagi. Abis ini saya yang punya mindset tadi apa yang salah, saya mau balik lagi yang salah karena selama ini menguntungkan saya kok. Ya, akhirnya kita tidak lagi ya menghargai penebusan dari Kristus. Yesus mati di atas kayu salib. Kita sia-siakan begitu saja. Apakah itu yang kita mau? Apakah itu yang Tuhan mau? Saya rasa tidak. Bahwa kita sudah ditebus dengan begitu besar, ya, dengan begitu beratnya Yesus lakukan. Apakah kita mau sia-siakan begitu saja? Inilah alasan yang mendasari kita mau terus melanjutkan hidup kita dalam Kristus. Karena Dia mengasihi kita. Karena Dia udah lakukan yang terbaik buat kita. Sekarang bagian kita adalah melanjutkan terus apa yang sudah Dia berikan kepada kita. Bukan berhenti. Bro, masalah saya banyak, bro, saya dikhianati, bro, saya disakiti. Ya, kita lihat lagi penebusan Kristus ketika Yesus disalib, ketika Yesus mungkin dikhianati juga, ketika Yesus disesah, ketika Yesus mengalami kondisi yang gak gampang, bahkan juga Dia harus dipaku, ya, dan banyak hal yang Dia alami kita sudah bisa lihat itu, ya, di Alkitab kita bisa baca
berapa banyak yang dia harus lewati untuk menebus dosa-dosa kita. Pertanyaannya, hari ini kita mau lanjutkan gak? Hari ini kita mau terus menjalani hidup sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai orang yang diampuni dosanya, atau kita sudah mulai ada pemikiran tadi ya, sinkretisme yang terjadi, saya kan udah selamat bro, ya udahlah, sekali selamat tetap selamat. Itu yang terjadi di jemaat Kolose dan Efesus. Akhirnya membuat hidup mereka menjadi kacau balau, ya, prinsipnya jadi hilang, nggak tahu mana yang harus diikuti. Akhirnya gampang sekali menyerah. Ya, kenapa? Karena seolah-olah mendapatkan itu juga gampang, ya. Seperti kita dapat penebusan itu kayak gampang aja. Oleh karena itu saya lepas juga begitu aja gampang. Enggak. Penebusan Kristus begitu mahal. Kita pun kalau disuruh bayar mungkin nggak sanggup bayar. Tapi oleh karena penebusan itulah kita seharusnya meresponnya dengan benar. Yaitu apa? Kita terus melanjutkan hidup kita di dalam Kristus. Ya, bagaimana sih bro hidup yang ditebus itu? Ya, sudah ada di buku Kolose itu tersebut. Ya, saya sebutkan. Hidup yang ditebus dari buku Kolose adalah dia selalu mengucap syukur. Ya, selalu mengucap syukur, bukan mengeluh. Orang yang sudah ditebus oleh Kristus bukan bawaannya sedikit-sedikit nyerah, sedikit-sedikit ngeluh, sedikit-sedikit bersungut-sungut, tapi kita mau terus berjuang mengucap syukur. Tadi kita bisa lihat dari sharingnya Bu Vera. Saya bangga banget ya sama Bu Vera dan juga Pak Ismanto, bagaimana mereka berjuang. Ya, saya sering lihat banget ya kalau Bu Vera lagi di The Mall tuh, biasanya tempat tongkrongannya Bu Vera ya di The Mall. Bu Vera gitu ya. Tapi dia dia nggak menyerah. Mau hujan ya, pernah juga ngelihat dia sama Daniel ya, sama-sama nama kita ya, nama anaknya Daniel. Ya, ngelihat dia di Indomaret, dia berjuang, bahkan juga hujan-hujanan, terus berjuang, mengucap syukur. Ya, kita nggak pernah lihat Bu Vera, aduh bro, saya nyerah aja deh, hidup saya kan susah, hidup saya cuman ojol doang mah nggak bisa, saya nggak jadi murid aja deh, ya saya tinggalkan keyakinan, saya mau di luar Kristus aja deh. Enggak. Ya, bahkan tadi kita lihat sharing Bu Vera, dia terus bertekun, terus mengucap syukur, Tuhan bless, Tuhan berkati. Bukan tentang blessingnya, karena kita lihat, wah blessingnya nih dapat rumah, dapat ini, ada uang. Bukan, tapi bagaimana dia tekun dan dia menunjukkan bahwa hidup yang ditebus itu seperti itu. Ya, mengucap syukur. Hari ini kita masih mengucap syukur gak? Tuhan kasih kehidupan, Tuhan kasih brother sister, Tuhan kasih pekerjaan, kita masih bisa sekolah, kita masih bisa kuliah hari ini. Ya, kita masih diberikan keturunan hari. Ya, kita masih gak mengucap syukur akan hal itu. Atau kita bersungut-sungut hari ini. Yang kedua, memiliki pengharapan kekal. Orang yang ditebus oleh Kristus, dia akan memiliki pengharapan yang kekal. Ya, tidak fokus hanya pengharapan duniawi. Ya, dia akan fokus kepada pengharapan Kristus. Mengabarkan Injil berbuah dan berkembang, dia gak akan diam. Ya, dia akan terus kabarkan, ini loh kabar baik. Wah, Yesus udah bantu saya, udah kasih semangat buat hidup saya walaupun saya gak gampang. Dia akan terus mengabarkan Injil berbuah dan berkembang. Apalagi hidup yang penuh kasih. Ya, kita bisa baca di buku Kolose dibilang, aku mendoakan kamu ya, aku teringat imanmu ya, kamu luar biasa. Kasih terus mengalir ya dari jemaat ke jemaat. Untuk apa? Saling menguatkan. Ya, kasih bahkan menutupi banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, sehingga apa? Hidup mereka bisa berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang ditebus adalah ketika kita mau hidup terus penuh dengan kasih, bukan dengan benci. Ya, apa-apa benci, dikit-dikit baper, dikit-dikit nggak oke, dikit-dikit tersinggung. No, hidup yang ditebus adalah kita melihat itu dengan kasih. Ketika kita dibimbing, ketika kita mungkin ditegur, kita masih gak lihat itu sebagai kasih, atau itu serangan balik, ya, atau itu counter attack. Ya, bukan, itu adalah kasih kepada saudara-saudari. Apalagi tidak hidup dalam kuasa yang gelap. Ya, kita tidak hidup lagi, tidak kembali lagi kepada hidup yang lama tadi. Itulah hidup yang ditebus. Bagaimana kita menjalaninya? Kita nggak mau lagi terjebak di sana. Kita mau berjuang terus, walaupun godaan ada, walaupun kita kadang-kadang pengen juga, tapi kita terus berjuang untuk menolak itu. Bahkan apa? Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kita pun terus menggali firman Tuhan. Kita semangat dengan firman Tuhan. Bukan ketika kita sudah ditebus, wah,
baca Alkitab nanti aja deh, kan saya udah ditebus, udah pasti selamat dong. Nah, balik lagi ke sinkretisme yang tadi. Ya, akhirnya apa? Kita bisa kehilangan semangat kita untuk menjalani, to continue hidup kita di dalam Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudari, apakah kita menjalani hidup sebagai orang-orang yang sudah ditebus hari ini? Atau kita berhenti hari ini? Kita stop karena apa? Karena hal-hal yang receh, hal-hal sepele. Ya, mungkin karena pekerjaan kita belum ada, mungkin karena kita lagi kondisi nggak gampang. Amin. Kita bisa lakukan, kita bisa lewati semua itu ketika kita di dalam Kristus. Jangan kita jual Kristus, jangan kita tinggalkan Kristus hanya dengan hal-hal yang menurut kita berat, nggak gampang. Yesus alami itu kok. Yesus sudah lakukan itu bahkan di atas kayu salib. Ya, semua hal yang nggak enak dia alami kok. Mau dihianati, udah ada. Ya, mau dijual ada di sana. Mau apalagi dia juga harus dicambuk, ada di sana. Bahkan dia harus menderita juga ada di sana. Apalagi menjadi alasan kita akhirnya stop, kita berhenti untuk bisa melayani Tuhan, untuk kita terus melanjutkan hidup kita sebagai murid Yesus. Amin. Itu yang pertama, menghargai penebusan Kristus. Yang kedua, di Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Hari ini yang membuat kita tetap di dalam Kristus adalah karena ketika kita di dalam Kristus, kita terus diperbaharui. Ya, kita terus menjadi manusia baru. Kalau kita di luar Kristus, balik lagi ke tadi, ya, percabulan ada, hawa nafsu ada, keserakahan ada. Itu kalau kita balik lagi ke sana. Maka dibilang enggak. Kalau kita ya di dalam Kristus kita terus diperbarui. Tapi enggak enak bro, iya terus itu diperbarui. Bro, saya minta sabar kok, dikasih orang-orang yang kesal. Itu untuk diperbarui terus. Bro, kok saya mintanya ini dikasih Tuhan gini, itu untuk diperbarui terus. Tapi kalau kita menyerah, kita balik lagi, ya itulah yang kita lihat. Kita akan lihat hawa nafsu kita akan lihat, wah enak ya hidup di luar Kristus ya. Itulah menjadi malapetaka pada kita hari ini. Kalau kita memang di dalam Kristus, itulah memang prosesnya untuk kita bertumbuh, untuk kita terus diperlengkapi, untuk kita terus diperbaharui. Karena hanya di dalam Kristus kita bisa diperbaharui. Ya, poin yang kedua, kenapa kita melanjutkan hidup kita tetap di dalam Kristus? Karena membaharui diri terus menerus. Ya, pas juga dengan PIC kita hari ini ya, Bang Baha. Ya, membaharui diri terus menerus ya. Pas banget poin saya hari ini. Ya, bagaimana kita nggak menyerah, kita mau terus berjuang. Ya, ada kondisi nggak gampang kita terus maju. Kenapa? Secara tidak langsung diri kita bertumbuh loh. Ya, bro, kok kondisi saya kayak nggak gampang banget nih bro. Saya kok pergumulannya ini terus. Saya nyerah aja kali ya. Enggak, terus, karena itu untuk memperbarui diri kita terus menerus. Ya, bukan justru mematikan kita. Saya sangat percaya itu. Tuhan nggak memberikan kita sesuatu untuk membuat kita down, tapi membuat kita terus diperbaharui dan kita semakin bertumbuh. Bagaimana hidup yang untuk kita membaharui diri kita sehari demi sehari? Ya, matikan dan buang segala keduniawian. Ya, kita bisa baca di buku Kolose dan juga Efesus. Keduanya sama-sama, yaitu adalah matikan dan buang. Matikan dan buang. Hal-hal yang mungkin masih kita berpikir duniawi, kita masih amarah, kita masih gampang iri, kita masih gampang baperan, kita masih gampang tersinggung, kita masih gampang menyerah, ya. Hal-hal duniawi kita masih balik lagi suka kepada dosa, ya, kita matikan. Kita buang supaya apa? Kita terus diperbaharui. Kalau enggak kita akan ngelihat, enak ya hidup sebelumnya ya. Kita akan comparing, ya. Tapi kalau kita mau membaharui, caranya adalah kita matikan, kita buang segala keduniawian, ya. Dengan cara apa? Terbuka. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita masih enggak membuka diri kita selebar-lebarnya. Ya, bagi anak teens, kampus, kita membuka diri enggak? Ya, kepada mentor, kepada orang-orang yang kita dibimbing, ya, ini kelemahan saya, ini yang saya harus berjuang, ini harus bertumbuh. Ya, sebagai suami istri kita juga masih mau gak dikoreksi, kita masih mau gak juga terbuka. Ya, ini ya kelemahan saya kalau saya sama istri saya,
Kalau saya sama istri saya suka berantem, saya suka marah-marah, saya suka negatif apa, terbuka. Jangan tutup-tutupi, karena itu akan membaharui diri kita. Karena kalau kita tutupi, maka yang terjadi adalah ya akan stuck gitu aja. Ya, nggak akan ada perubahan. Ya, ibarat kayak kita mengikuti perkembangan zaman, kalau kita menutupi diri, maka nggak akan ada yang masuk tuh. Ya, nggak akan ada input, nggak ada pembaharuan, semuanya old fashion semua, semuanya lama semua. Ya, ibarat kantong anggur yang baru dengan yang lama akan jadi kantong lama aja terus. Ya, tiba-tiba sobek aja, tiba-tiba hancur aja. Ya, kita nggak mau seperti itu. Kita terus diperbaharui. Tapi kita harus matikan, mau terbuka. Ini kelemahan saya. Apa yang harus saya lakukan? Jangan sombong. Oh, saya enggak kok, saya nggak ada salah. Saya oke-oke aja. Ya, ini yang terjadi akhirnya kita semakin tidak bertumbuh. Yang kedua adalah memikirkan perkara di atas. Ya, dengan kita memikirkan perkara di atas, ya, bukan kita lihat ke atas gitu ya. Oh, ada perkaranya nih, ada bolong-bolong. Bukan itu. Ya, perkara di atas maksudnya adalah perkara-perkara Kristus. Ya, kita punya karakter Kristus, kita punya nilai di dalam Kristus. Itu yang kita pikirkan. Ya, saya ambil contoh misalnya, kita pasti tahu kalau sebagai seorang pelajar, orang yang mencontek dengan yang tidak mencontek beda. Betul ya? Kalau orang mencontek biasanya ya dapat hasilnya instan, tapi dia lebih pintar gak? Atau lebih banyak tahu gak? Enggak. Ya, dia akan mungkin cuma dapat dari 100%, mungkin cuma dapat 20%, karena ya dia lihat contek, abis itu dapat jawabannya selesai. Tapi kalau orang yang belajar, dia akan dapat banyak hal. Dari 100% mungkin dapat 80-90%. Ya, itulah kira-kira maksudnya memikirkan perkara di atas. Kita mau berjuang di dalam Kristus, kita nggak mau di luar Kristus. Ya, kalau kita pikirkan terus apa yang benar, apa yang seharusnya dilakukan dalam Kristus, itu membuat diri kita ya makin bertumbuh. Tapi kalau kita fokusnya adalah memikirkan perkara di bawah, maksudnya adalah perkara duniawi, ya, itu nggak akan membantu kita. Tadi contoh dalam hal mencontek untuk anak sekolah ya, saya nyontek aja, ya perkara di bawah selesai, saya dapat nilai bagus. Tapi abis itu the next-nya dia nggak akan memperbarui diri, ya dia akan sama seperti itu. Dan akhirnya apa? Dia akan punya budaya, wah saya dapat nilai bagus kalau mencontek. Kalau saya nilainya mau dapat 100, saya harus lihat orang lain, saya harus kerja sama orang lain. Akhirnya apa? Pikiran jadi rusak. Ya, kita juga jadi punya mindset jadi rusak. Budaya juga jadi rusak, budaya mencontek jadinya. Ya, budaya korupsi, dikit-dikit aja deh. Ya, lama-lama apa? Ya, korupsi banyak jadinya. Ya, itulah kita memikirkan perkara di atas. Ya, kita memikirkan hal-hal yang benar yang mana ya, yang berdasarkan Kristus yang mana ya. Mungkin kelihatannya kayak kaku, tapi itu memperbarui diri kita. Ya, lebih baik dan lebih baik. Gak ada yang gak lebih baik kalau kita memikirkan perkara yang di atas, lebih daripada memikirkan perkara yang di bawah. Oke? Itu perkara duniawi itu sepele sekali. Tapi kalau kita memikirkan perkaranya Kristus, itu banyak hal yang kita bisa diperbarui. Yang ketiga adalah perbuatan dan perkataan memuliakan nama Tuhan. Ya, itu membuat kita memperbarui diri kita terus menerus. Ya, kita nggak mau sama. Ya, kita akan terus menggunakan perkataan dan perbuatan kita. Ya, akan lebih baik dan lebih baik. Hari ini, apakah kita mau biarkan hidup kita dengan perbuatan kita, perkataan kita stuck di tempat dan kita nggak mau berubah. Kita mau yang jahat, kita mau yang di luar dari Kristus. Mari kita sama-sama memperbarui diri kita terus menerus. Ya, memperbarui diri kita sehari demi sehari. Dan bahkan apa? Minta nasihat. Apa yang harus saya bertumbuh ya? Apa yang harus saya berubah ya? Sehingga itu membantu diri kita. Yang ketiga, ya, Kolose 1 ayat 24 dikatakan, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya yaitu jemaat. Di Efesus 4 ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Poin saya yang ketiga hari ini adalah yang membuat kita mau terus melanjutkan hidup kita sebagai seorang murid Yesus, yang melanjutkan hidup kita dengan keyakinan kita adalah karena kita mau terus membangun tubuh Kristus. Kita nggak mau berhenti membangun tubuh Kristus, kita akan terus membangun walaupun keadaannya nggak gampang, walaupun mungkin kita belum dekat satu sama lain, kita terus membangun di dalam tubuh Kristus. Ada perbedaan nggak? Pasti ada.
Ada konflik gak? Kekecewaan, salah paham, pasti ada. Tapi apakah kita orang yang membangun? Kita mau humble untuk bereskan. Kita mau hidup di dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Kalau dengan di luar Kristus caranya ya berantem. Caranya membangun adalah ya udah sikat-sikatan. Tapi kalau membangun tubuh Kristus, ada segala perbedaan, ada segala kekecewaan atau mungkin hal-hal yang gak gampang kita alami bersama-sama. Kita mau terus membangun. Belajar, ya belajar untuk memahami, mengenal, bahkan menerima satu sama lain. Itulah yang tadi kita baca di Efesus dan juga di Kolose. Bahkan dibilang bersukacita, ya. Saya ulangi lagi di ayat sebelumnya. Bersukacita bahwa aku boleh menderita, kan aneh. Ya, bersukacita soalnya saya dapat duit. Ya, bersukacita kalau dapat mobil baru, dapat hidup baru atau dapat apa. Ini bersukacita karena menderita karena kamu. Ini satu hal yang gak gampang, berkorban ya untuk satu sama lain, tapi bersukacita. Ya, itulah yang kita mau sama-sama bertumbuh untuk kita berada di dalam Kristus, melanjutkan hidup kita dalam Kristus. Maka perlu kita berkorban satu sama lain, terus membangun tubuh Kristus. Kita tinggalkan ego kita dan kita mau sama-sama belajar, melengkapi satu sama lain. Yang lemah kita support, yang kuat kita saling menopang satu sama lain, bukan malah kita menindas dan bahkan menghakimi satu sama lain. Ya, membangun tubuh Kristus, bagaimana caranya? Ya, berkorban dengan sukacita, dengan usaha, dan bahkan dengan bergumul. Kapan terakhir kali kita mendoakan satu sama lain di ruangan ini? Ya, atau mungkin yang ada di Zoom. Kapan terakhir kali kita berdoa aja, mendoakan satu sama lain, bergumul, Tuhan, saya pengen dekat dengan saudara-saudari ini. Tuhan, saya mau bertumbuh bersama-sama dengan brother sister saya. Tuhan, saya ingin bersama-sama untuk membangun terus kerajaan Tuhan. Kapan terakhir kali kita mendoakan satu sama lain? Ini berkorban hal yang simpel ya, mendoakan. Ya, kita nggak perlu kemana-mana, kita nggak perlu traveling kemana-mana, kita di rumah, kita mendoakan. Tuhan, saya mendoakan ini ya, saya mendoakan sister ini ya, saya mendoakan brother ini ya. Kapan terakhir kali kita lakukan? Ya, berkorban dengan sukacita, dengan usaha, bahkan kita sampai bergumul untuk apa? Brother sister kita bisa semangat dan bahkan saling membangun satu sama lain. Yang kedua adalah bertanggung jawab meneruskan kebenaran firman. Kita akan terus katakan firman, itulah cara membangun tubuh Kristus. Bukan kita berhenti atau memperdengarkan sesuatu yang enak di telinga saja. Nanti kamu begini ya, kamu begini, yang enak aja. Tapi kita gak berani untuk menegur juga. Bro, sis kamu salah. Bro, sis ini yang benar. Bro, sis kamu sombong. Bro, sis kamu lagi kondisinya, hati kamu mungkin lagi gak oke. Hati kamu lagi dingin. Kita katakan dengan benar. Ya, bukan dengan yang enak aja di telinga. Enggak, karena itu tidak membangun apa-apa. Membangun tubuh Kristus adalah kita bertanggung jawab meneruskan kebenaran firman. Tidak berhenti di kita. Ya, brother sister, apakah kita masih saling memberikan nasihat satu sama lain? Mungkin kedengarannya kayak kaku ya, aduh berikan nasihat lagi gitu ya. Tapi sebenarnya itu membantu saudara-saudari kita loh, tanpa kita sadari. Di segala area ya, mungkin kita areanya kuat di keuangan. Kita bisa loh kasih firman, kebenaran firman tentang mengelola uang. Nah ada banyak juga mungkin kita mengelola uang masih belum jago. Ya, atau mungkin di dalam apa? Mengasihi orang tua. Mungkin kita perlu sama-sama belajar. Bagaimana kita mengasihi orang yang gak gampang. Mungkin kita perlu nasihat, kita perlu juga firman untuk saling menguatkan. Tapi kalau kita diam semua, maka gak akan terbangun apa-apa. Ya, yang paling bermasalah adalah kalau kita udah pasif, kita udah diam, maka tidak akan terjadi apa-apa dan tidak terbangun apa-apa. Ya, ibarat kita lagi bangun gedungan, bangun gedung, ya, pekerjanya diam, ya nggak akan jadi apa-apa. Dia cuma lihat semoga jadi ya, nggak akan jadi apa-apa. Ya, itu hanya semoga, tapi nggak akan jadi apa-apa. Ya, yang ketiga adalah menasehati, mengajari, memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan Kristus. Kita nasihati, kita ajari, kita pimpin setiap orang untuk kita bawa kepada Kristus. Yang lagi menyimpang kita arahin lagi. Yang lagi nggak tahu mau kemana kita arahin lagi. Yang lagi sesat kita ajarin lagi. Ya, jangan pernah menyerah untuk bisa membangun satu sama lain. Saya suka dengan Paulus. Di tengah-tengah dia ngirim surat ya, Kolose dan Efesus. Dia kirim satu surat spesifik kepada Filemon.
Ini orang yang kemungkinan besar tinggal di Kolose, jadi sambil jalan lah searah gitu. Ya, si Onesimus kirimin ini. Dan pesannya sangat sederhana tapi sangat mengena, yaitu adalah tentang kasih dan untuk membangun tubuh Kristus. Onesimus ini mungkin ada masalah dulu dengan Filemon. Ya, jadi Filemon ini ibaratnya bosnya, ya, si Onesimus budaknya. Lalu dia pergi. Ya, kalau budak itu pergi, ya, di dalam Yahudi ini udah kurang ajar. Ya, ini udah nggak bisa dimaafin. Ya, tetapi menarik ketika Onesimus jadi murid, ketemu Paulus, ternyata Filemon juga didikannya Paulus. Yaudah, saya rekonsiliasi, saya dudukin, ya, atau saya bantu untuk bisa dekat, ya. Dan ini kata-kata yang bagi saya sangat menyentuh. Dibilang gini, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Ketika kita tidak mengasihi lagi, kita tidak membangun lagi kerajaan Tuhan, kita sedang membuat orang menjadi tidak berguna. Ketika kita berhenti mengasihi, kita berhenti untuk membangun, kita akan membuat orang menjadi tidak berguna. Makanya Paulus bilang, dia mungkin gak berguna dulu, tapi sekarang berguna banget. Jadikanlah dia berguna. Untuk apa? Membangun kerajaan Tuhan, membangun tubuh Kristus. Karena dia loh yang memberikan atau mengirimkan pesan kemana-mana. Kita tahu ya, kalau dia sebagai messenger, pembawa pesan, kemungkinan matinya ya 50-50. Kalau ketemu orang Romawi mati, ya, apalagi dia nggak bisa buktikan bahwa dia harus bebas itu, atau mungkin terlepas dari setiap inspeksi gitu ya. Kalau nggak mati dia, ya, pasti meninggal, dibunuh, atau mungkin dilakukan apapun cara untuk membumi hanguskan pengikutnya Kristus, ya. Tapi Onesimus, ya, walaupun dia mungkin dulu nakal, dia pergi dari Filemon, tapi ketika dia berubah, dia menerima Kristus Yesus, hidupnya betul-betul jadi orang yang berguna, membantu, ya, penyebaran Injil dan kabar baik. Dan Paulus katakan, jadikan orang ini berguna. Mungkin dia dulu ninggalin atau apa, it's okay. Itu masa lalu kita. Mungkin kita juga sama. Mungkin kita punya kita punya hubungan, kita mungkin ada bermasalah, kita mungkin lagi nggak oke. Kita itu adalah, ya, itu masa lalu. Yang sekarang ke depan adalah saya mau memaafkan, saya mau bangun hubungan, saya mau terus membangun tubuh Kristus. That's it, saya mau mengasihi, udah. Kenapa? Karena dengan begitu kita membuat saudara-saudari kita menjadi berguna dan bahkan berharga. Kalau kita berhenti itu, kita sebenarnya sedang menghakimi bahwa orang itu tidak berguna secara kasarnya, ya. So, Bapak Ibu, saudara-saudari, 3 poin hari ini untuk kita melanjutkan hidup kita sebagai pengikut Kristus yang hidup di dalam Kristus, melanjutkan hidup kita di dalam Kristus, menghargai penebusan Kristus, membaharui diri terus-menerus, dan membangun tubuh Kristus. Mari, brother sister, kita tidak berhenti, ya, kita tidak menyerah untuk melanjutkan hidup kita sebagai murid. Jangan stop karena hal-hal yang receh. Lihat lagi pengorbanan Kristus, dia udah lakukan segala hal, kita belum melakukan banyak, tapi kita sudah banyak menyerah, ya. Mari kita sama-sama bertumbuh dan dibangun di dalam kebenaran firman. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur untuk kami boleh diingatkan lagi bahwa hidup kami sebagai murid Engkau itu berharga. Bahkan ketika kami menerima Engkau pertama kali, ketika kami belajar Alkitab, memberi diri dibaptis, bahkan mengikuti ajaran Engkau, mengikuti perintah Engkau, menjadi murid Yesus, itu adalah satu privilege untuk kami bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita dapat privilege penebusan itu, kita dapat privilege ada tubuh Kristus, sama-sama keluarga Allah. Bahkan kita juga punya privilege untuk terus bertumbuh dan dibangun. Ampuni kami ketika kami mungkin masih ada terpikir lebih baik di luar dari Kristus. Karena kami percaya di dalam Kristus itu lebih baik, bahkan jauh lebih baik untuk membaharui diri kami, untuk diri kami semakin berkenan di hadapan Engkau. Kami gak mau Tuhan terjebak dengan ajaran-ajaran sinkretisme di dunia sekarang. Mungkin ada ajaran-ajaran tentang psikologi, tentang filsuf, tentang segala hal yang membelenggu kami. Bahkan tadi ada teologi-teologi membuat kami akhirnya membingungkan, akhirnya menyimpang dan bahkan menjauhkan kami daripada Engkau. Bantu kami kembali kepada firman Engkau yang membuat kami semakin teguh, tetap continue di dalam Engkau.
Terima kasih Bapa, sertai semua di dalam Yesus kami berdoa.